Boleh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita diberikan kebermanfaatan ya dari pertemuan kita ini dengan tujuan yang baik, insya Allah seperti itu. Ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya dari beberapa periode tentang pembahasan masalah Dumas. Sehari-hari kita lakukan ini dan terus lakukan perbaikan tentu akibat daripada feedback ataupun masukan dari beberapa wilayah. Ya. Saya nggak tahu apakah di wilayah itu juga ada bagian register Pak, pencatatan begitu? Pasti ada ya, kayak begitu. Nah ini nanti bagian register ini yang akan meregister atau mencatat, mendokumentasikan identitas dari surat yang masuk. Tentu saja di dalam sistem nanti ada menu ibu-ibu bapak-bapak kalau dibuka sekarang sesuai dengan admin ibu-ibu dan bapak-bapak itu sebelah kiri ada menu surat. Bapak-bapak dan ibu-ibu akan menerima di menu surat masuk Pak Bu. Di menu surat masuk. Jadi ibu dan bapak nanti selalu ngecek surat masuk. Nah nanti juga akan kita buat notifikasi. Mungkin nanti juga kita bisa kembangkan ke WA notifikasi ya. Jadi setiap ada surat manual masuk, maka nanti Kasubag Dumas atau operator akan menerima WA notifikasi bahwa ada aduan masuk dari Mabes. Kalau dengan internal ini kita sudah cukup banyak, bahkan yang terakhir dengan Polisiku, dengan Polri berarti ya, Super App itu termasuk agak ya perlu kesabaran lah untuk integrasi dan alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan baik. Nah ini juga mungkin saya akan merefresh kembali kebijakan bahwa seluruh aduan elektronik ya masyarakat mohon untuk diarahkan ke aplikasi Super App yang dulu kita menggunakan Dumas Presisi. Bagaimana kalau ada yang datang langsung? Kalau bisa tetap diarahkan suruh mengunduh aplikasinya, mereka isi sendiri. Kalau enggak, umpamanya benar-benar orang itu nggak punya handphone, nggak mengerti teknologi, baru nanti dibantu oleh admin Dumas Presisi seperti biasa masuk di halaman admin. Seperti itu solusinya. Ya, jadi pintu depannya adalah Super App, ruang tengahnya adalah kita, kamar-kamar itulah Biro Wasidik, Propam dan lain sebagainya. Nah kalau kayak begitu, data flow-nya itu pasti benar datanya. Lalu posisi surat itu di mana? Posisi surat itu sudah pasti nanti masuk ke ruang tamu itu. Karena flow berikutnya ke belakang, kita sudah menggunakan rumah yang tadi ruang tamu Dumas Presisi tersebut. Karena itu merupakan satu kesatuan kalau itu. Data statistiknya nanti akan dibuat tersendiri di aplikasi Dumas Presisi Pak. Saat ini memang belum kita buatkan, tapi data sudah masuk. Itu pun nanti ada data statistiknya tersendiri. Nanti bisa tahu. Sehingga hasil akhir Bapak dan Ibu nanti report ke pimpinan itu ada Dumas berbasis elektronik, ada Dumas berbasis surat. Sehingga Dumas elektronik dan surat yang manual nanti total akumulasinya itu berapa. Tapi untuk yang surat nanti on progress sedang kita buatkan dulu ya Pak Bu, seperti itu. Tapi data sudah ada di dalam. Nah, inilah gambaran secara umum kondisi saat ini kita terintegrasi. Ini adalah kebijakan baru yang kemarin sosialisasi SPDT, yang ini nih, yang konon nanti akan ada KA SPDT-nya. Tetapi yang di SPDT ini alat kerjanya adalah ruang tamu kita tadi itu, Dumas Presisi, menggunakan aplikasi itu dalam mengelola dan melanjutkan nanti ke macam-macam aplikasi tersebut. Akan simulasi Bapak Ibu sekaligus nanti Ibu menjawab kemarin permintaan Kasubag Yanduan untuk Kasubag Dumasan untuk sekaligus hari ini kita workshop bagaimana cara menjawab surat yang sudah dikirim ke wilayah. Itu ada nanti di aplikasi Ibu dan Bapak sehingga nanti butuh verifikasi seperti ini. Nah, kembali lagi ke mode verifikasi. Sebetulnya kan surat masuk itu harus ada verifikasi berjenjang. Sehingga di situ ada beberapa tombol nanti memang untuk di level atas ya, entah itu Itwasum atau Polda berjenjang. Jadi memang kelihatannya kok nggak simpel sih? Ya memang karena itu yang diatur di dalam peraturan. Jadi gimana nih akhirnya saya berpikir solusinya
supaya secara regulasi kita nggak melanggar, supaya pekerjaan tetap bisa diakomodir. Di dalam hal ini wayahnya para operator berbesar hati, gitu. Kan dalam segala perjuangan harus ada pahlawannya, gitu ya. Gitu. Nah, untuk Dumas ini prosesnya ya pahlawannya para operator inilah. Nah, itu dia juga yang jadi Irwasda, gitu kan. Ambil itu. Bahwa Dumas Presisi saat ini sudah dilengkapi dengan WA notifikasi, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu, dan yang paling baru adalah dengan WA konsultasi. Jadi di sistem ini sebetulnya sudah ada WA konsultasi yang bisa dilakukan dua arah. Tetapi mohon maaf, memang ini masih digunakan oleh level Mabes. Coba contoh, keluarkan yang banyak dialognya. Bayangkan sebanyak ini pertanyaan, bacanya aja yuk. Workshop atau praktek untuk elektronik surat. Itu langsung menerima surat dari Taud yang kemudian setelah ditelaah mengandung aduan ke Polda Sumbar. Seperti itu ya. Di Polda Sumbar nanti akan menjawab aduan tersebut. Nah, sekarang langkahnya adalah kita lihat ini masuk dari sisi operator Mabes dulu Pak Bu. Jadi nanti operator Mabes akan masuk, kemudian mereka pasti akan memilih menu surat. Setelah itu mereka akan cek surat masuk dulu. Nah, bagaimana surat masuk di Mabes adalah tentunya karena di Itwasu masih manual, mereka sebetulnya terima secara manual surat dari Taud masuk ke register itu oleh petugas register diinput tuh. Nah, ini yang tadi saya bilang, secara kaidah pos-pos ini sebetulnya harus buka. Gitu. Ya, tapi kan kalau baikkan perintah ini suruh buka surat, yang ada kamu dibukakan pintu keluar katanya. Nah, apa jadinya? Nah, tapi mau nggak mau ini harus dilakukan nih sama Mbak Ike yang cantik jelita dan baik hati. Coba buka. Nah, isinya ini Bu, ini sebetulnya disposisi pimpinan. Jadi surat yang tadi itu didistribusikan itu nanti ke pimpinan kayak begitu ya. Ini QR code, bisa juga tanda tangan. Tanda tangannya nanti ada di masternya, scan. Oke, kemudian lanjut kembali. Nah ini stop. Nah di sini sudah ada Bu keterangan disetujui Irwasum pada 30 Mei pukul 10. Jadi pada saat setiap approval disposisi ini semua harus diisi Bu. Sekarang coba lakukan pengisian semuanya. Baru nanti diisi. Ya, ada nomor surat, klasifikasi. Nah, nomor surat pada surat keluar, nomor surat yang mana? Mbak Ika? Surat dari Kapolri, Pak. Surat dari Kapolri. Oke. Berarti dapat dari Setum. Oke, berarti kalau di wilayah ya Setum ya sama ya? Sium ya? Ya. Kemudian oke, filenya dituliskan lagi jawaban gitu. Oke, coba kita verifikasi. Tanggal Polda Sumatera Barat tadi, satkernya di Wasda, tanggal stop. Ini tuh tanggal aktual kondisi saat surat dibuat ya Pak. Ya, oke. Kemudian di sini ada surat pendumas. Ingat, karena kita akan meminta tindak lanjut ke wilayah, maka Mbak Ika wajib tuh melampirkan surat pendumas. Apalagi kalau yang melalui pengacara biasanya suka ada, nah itu wajib di-scan, dilampirkan di surat pendumas supaya nanti satker tahu. Tulis nomor surat tinjur. Nomor surat tinjur ini ngambil di mana Pak? Mau mana? Oh gitu, datang dulu dari sini aja pakai mic. Maka nanti tetap akan masuk ke menu surat, itu adanya di surat masuk yang tadi, ya. Kan tadi prosesnya sudah selesai tuh sampai semuanya approve. Maka tombol buat surat keluar ini nanti akan masuk, akan muncul. Surat keluar ini ada di surat masuk atau di menu surat keluar Pak Bu. Ya. Kayak begitu. Nah, tapi paling gampang untuk melihat bahwa status surat masuk itu sudah di-approve semua apa belum, nanti melihat di surat masuk ini tombol surat keluarnya sudah keluar apa belum.
Kalau sudah berarti Bapak Ibu nanti tinggal nunggu penyelesaian. Kalau semuanya sudah ada jawaban, maka Ibu membuat surat keluar. Nah kalau ini tidak, kita harus saling terkait nih, karena ini tindak lanjut bahasanya. Jadi yang benar-benar mengikat dan histori laporan kemarin menginginkan pimpinan di sini itu untuk kebawa semua, sehingga nanti di Mabes pun bisa tahu mulai surat itu datang bawa apa, nyampe tujuan kembalinya lagi nanti bawa dokumen apa. Nanti lampiran itu semua tahu historinya. Jadi lampiran itu jadi sangat penting. Kayak begitu. Nah ini nanti di sini ini udah ya bikin surat keluar. Nah di Mabes sendiri itu menyarankan menggunakan metode upload saja. Ya, karena apa? Karena memang faktanya untuk satker luarnya kita masih manual dan itu jauh lebih memudahkan ibu-ibu dan bapak-bapak proses kerjanya karena sudah terbiasa di Word. Nomor surat jawaban Humas itu yang dikeluarkan oleh siapa? Di Polda nih, di Mabes nih di Itwatu dan di Notal kan Bu? Ini surat jawaban. Surat jawaban. Oke, ada nggak di sini lampiran surat jawaban? Polda Kaltara. Saya berkenan itu izin selaku operator admin Polda. Yang pertama pertanyaannya, apakah bisa dari dashboard dikonekkan dengan nomor WA admin, sehingga admin itu memang harus standby 24 jam apabila ada dumas yang masuk ataupun surat. Kami di Polda hanya satu operatornya, saya sendiri. Saran dari Kaltara untuk nomor HP admin Polda bisa terintegrasi dengan dashboard admin. Dengan linknya, begitu diklik link langsung akan masuk ke dalam jawaban Humas, ya, supaya nanti nggak usah login lagi. Ya betul, benar. Ya kan, bisa lebih simpel. Betul. Jadi nggak usah unduh aplikasi lagi Pak Bu. Nanti saya buatkan sesederhana itu. Siap. Ya, nanti Ibu akan menerima bahwa contoh begini, yang terhormat operator X bahwa baru saja ada laporan Dumas dari masyarakat atas nama Z, ya, dengan isi aduan singkatnya ini bla 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 bla. Silakan tindak lanjuti melalui link di bawah ini. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal klik linknya, otomatis nanti masuk ke halaman admin. Nanti saya buatkan begitu ya. Siap. Oke, sudah sepakat. Oke, dicatat. Kan Polda Kaltara ini sudah sosialisasi mungkin sekitar 1000 ketua RT Komandan tentang terkait barcode Komandan, barcode yang aplikasi kemarin. Nah, kami juga sedih karena dari Itwasum merubah barcode itu Komandan, karena itu langsung ke aplikasi Super Apps. Ya. Nah, itu bagaimana Komandan dilanjutkan? Karena kita sudah sebar name tag dengan barcode yang sudah dibuat kemarin. Ya, walaupun saya bukan bagian dari pejabat Dumas, saya mohon maaf. Karena itu memang link yang lama. Kalau itu masih disebar, jadi mungkin intinya sekaligus hari ini pemberitahuan jangan di-share dulu yang barcode lama. Karena barcode lama itu masuknya ke aplikasi Dumas kita. Nah sekarang apabila masuk ke aplikasi Dumas kita ada pop-up yang tiba-tiba jebret, silakan unduh aplikasi Super App gitu kan. Jadi orang suruh ngunduh lagi. Ya itu saya bilang mohon maaf itu memang tidak. Jadi saya bukan bilang nggak ada pemberitahuan. Nanti Bu Yuda yang jawab itu. Ya. Tapi memang itu link yang lama. Sementara itu tolong jangan disebarluaskan untuk barcode atau QR code Super App. Kemarin sempat saya share di grup tuh. Di Polri sendiri belum ada e-office dan kita juga menyadari bahwa struktur organisasi kita, kesibukan Pak Irwasda maupun pejabat yang ada dalam penanganan Dumas itu masih cukup tinggi. Jadi untuk approval memang ada, tapi sementara kita handle dulu sampai nanti e-office yang diprakarsai oleh Setum itu berjalan. Jadi pimpinan kita tidak gaptek lagi. Tapi selama pimpinan kita mungkin masih ada yang gaptek, jadi sementara approval di handle ya. Daripada nanti menghambat tindak lanjut pengaduan masyarakat, karena tidak di approval maka tidak bisa ditindaklanjuti. Tujuan kita untuk percepatan penanganan Dumas tidak tercapai. Jadi sementara kita handle. Kemudian terkait dengan notif tadi ya, notif dari Kaltara, saya setuju sementara di mana para operator komit ya bahwa memang akan diberikan nomor dari operator itu dimasukkan mau tidak mau menjadi
data yang ada pada Dumas Presisi. Jadi pada saat ada pengaduan maka dari mesin akan otomatis, karena ini tidak pakai otak manusia lagi, ini pakai teknologi. Jadi tidak ada istilah toleransi. Kembali kita lihat komitmen dari para operator, kalau memang dibutuhkan, saran saya itu hanya sekedar notifikasi. Makin cepat makin bagus. Jadi mau saya tanya begini Pak, saya hanya bingung ini. Terus terang, bingungnya bukan karena aplikasi nggak ngerti, bukan. Bingungnya saya anggota saya ini. Sehingga nanti yang saya tunjuk menginput Dumas tadi itu Dumas yang langsung komisioner tadi bisa 2 kali input Pak di kami. Sekali diinput di aplikasi kami, diinput lagi di sini Pak. Kan begitu. Jadi kalau bisa, bagaimana caranya Pak? Sekali input ya, diinput di sini bisa terintegrasi ke aplikasi yang ada sama kami. Karena kami kan seperti mungkin yang lain juga sama ya di modal lain. Kami kan punya aplikasi namanya Simaster. Di sini sudah diinput ya. Setiap Dumas yang masuk itu setelah selesai di scan, setelah itu baru lagi diinput, setelah keluar dari suatu masalah disposisi, kan di scan, diinput. Itu selama itu sudah selesai, sudah tergambar kepada Pemjab, penanggung jawab wilayah. Nah, kalau ini lagi dimasukkan ke sini, berarti tukang inputnya itu jadi 2 kali kerja Pak. Saya kira dia nggak akan mampu. Bagi yang mudah Pak, tapi kalau tadi yang dari surat dari dan Mabes itu nggak ada masalah. Bagaimana caranya supaya bisa terintegrasi ini? Jadi sekali input dia langsung endingnya gitu Pak. Terima kasih Pak Yono. Mengatakan bahwa kami banyak mendapatkan aduan itu, tapi bukan pengaduan, tapi pelaporan. Jadi banyak yang masuk di kami itu, saya korban pinjol, saya korban apapun. Sedangkan kita itu kan pengaduan. Nah mereka itu kan kalau saya evaluasi itu kan pelaporan, mau melaporkan gitu Pak. Nah setelah kita verifikasi itu kan tidak berkaitan pengawasan. Nah di situ dashboardnya itu nggak ada kata-kata bahwa ini pelaporan bukan pengaduan. Nah kami mengusulkan kepada Pak Yono agar ada lagi fitur lagi. Jadi ini pelaporan agar Bapak atau Ibu datang langsung ke kantor polisi terdekat, itu maksud kami. Jadi karena di dashboard itu kan nggak ada Pak, adanya itu bukan terkait pelayanan dan pelanggaran personil yang ada di situ. Nah, kami mengusulkan ada poin lagi itu Pak. Terima kasih. Dari Mabes dan Untuk operator yang dari Mabes, monggo dampingi dari Polda kalau ada pertanyaan. Ada Pak Bu? Nah ini ada nih kalau kayak gini yang harus Bapak Ibu jawab. Nanti silakan detailnya dikaji dulu, baca itu. Ya. Ini kan Ya memang tidak. awal itu nggak tahu kalau ada masuk. Oh ya, nanti bisa ditambahkan ya. Oke, informasinya ya. Dan berapa sudah masuk gitu ya. Ya, terima kasih. Nah itu sudah masuk Pak, itu ada. Nah ini banyak Pak, Bapak dari Polda mana? Oh iya masuk banyak. Besar. Kalau video timur. Terima kasih atas waktunya. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IT Situasi Polri, Mas Yono dan tim yang sudah menyampaikan kegiatan sosialisasi. Kalau ada bingung-bingungnya yaitu proses dia. Kalau ada bingung-bingungnya pemahaman terhadap aplikasi ataupun permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman dari tim IT itu wajar karena memang dalam proses perbaikan. Jadi pembangunan aplikasi itu tidak mudah dia. Jadi teman-teman tolong bisa dipahami dan itu bisa dijadikan rujukan kepada teman-teman yang ada di reserse dan propam untuk bisa memahami tentang
pengaduan masyarakat yang masuk dia. Tadi sudah disampaikan oleh tim IT ataupun dari Bu Yude, kita ini bukan yang menyelesaikan masalah yang diadukan oleh masyarakat. Yang harus dicatat sebenarnya seperti itu dia. Tetapi kita menjadi koordinator atau pengawas untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk dia. Jadi saya mohon kepada teman-teman Kasubag Humasan dan operator nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman di reserse dan propam. Teman-teman punya pekerjaan yang harus mengklarifikasi ya. Sesuai dengan Perpol nomor 9 tahun 2018 yang saat ini masih dalam revisi dan masih berlaku dia. Teman-teman Kasubag Humasan punya kegiatan klarifikasi. Kalau ada pengaduan masyarakat yang masuk, kalau di situ belum ada tindak lanjutnya, silakan diundang untuk diklarifikasi. Itu adalah tanggung jawab Kasubag Humasan. Tolong itu diperankan untuk supaya dilaksanakan sehingga yang tadi yang disampaikan oleh konsultan ada grafik puas dan tidak puas di situ. Kita semuanya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan kembali ke Polda masing-masing dengan selamat. Sampaikan salam hormat kami kepada keluarga dan sampai ketemu kembali di lain kesempatan dan di lain kegiatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan Dumas Presisi saya nyatakan ditutup.